Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, perkenalkan nama saya Yeni, nomor induk mahasiswa 254041100011, nomor UKM PPG 36011502 Saya mahasiswa PPG Transformasi plus guru Kementerian Agama Batch 2 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja di SD Negeri Sukamaju 1, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, di kelas 5, fase C, dengan materi mengenal Allah lebih dekat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, sebelum belajar mari kita baca doa. Yaitu lagu Garuda Pancasila. Sudah nyaman semua? Ya. Ibu akan absen ya. Abdul Rashid. Akila Ramadhani. Rahmawati. Tria Aprilia. Masih ingat? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Al-Maun itu artinya apa? Betul, hebat kalian masih ingat. Pesan pokok dari surat Al-Maun itu apa? Meninggalkan keras bagi pendusta amanah. Ya, terus apa lagi? Menindas anak yatim. Apa lagi? Tidak menyerahkan miskin. Ya. Sudah tahu belum materi apa yang akan kita ajarkan? Belum. Mengapa orang tua memberikan nama yang bagus kepada anaknya? Ada yang tahu? Apa, Alvin? Nama adalah doa. Iya, karena nama adalah doa. Nah, oleh karena itu orang tua kita memberikan nama kita yang bagus. Jadi setiap nama kita dipanggil berarti menjadi doa. Yang kedua, apa arti dari nama kamu? Siapa yang tahu nama arti
sama dengan artinya. Tiara. Tiara artinya apa ya? Seperti hiasan. Seperti hiasan atau mahkota atau mutiara. Selanjutnya, menurut kamu mengapa setiap orang harus mempunyai nama? Apa, Salman? Untuk membedakan dan mengenal identitas. Iya, untuk membedakan dan mengenal identitas. Apakah kamu suka dengan nama kamu? Suka nggak dengan nama kalian yang udah dikasih sama orang tua? Suka. Apa alasannya suka? Ya, betul. Karena nama adalah hadiah dari orang tua. Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, meyakini Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyumu, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Yang kedua, menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyumu, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Yang ketiga, mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bentuk atau bukti keyakinan kepada Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyumu, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Yang keempat, menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna yang 5 tersebut. Dan yang kelima, menghubungkan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyumu, Al-Muhyi, Al-Mumit dengan artinya. Baik, sebelum memulai ke pembelajarannya, Ibu punya sebuah gambar. Di sini ada 2 gambar. Gambar yang pertama ada gambar apa? Gambar cendol, bayi yang baru. Yang kedua, gambar apa yang kedua nih? Jenazah. Ya, sedang menyolatkan Jenazah. Apa pendapat kalian tentang gambar yang ada di depan ini? Yang pertama nih, Ibu minta pendapat kalian tentang gambar yang pertama. Siapa yang menghidupkan bayi yang baru lahir? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang gambar yang kedua. Gambar apa tadi yang kedua? Artinya menyolatkan orang yang sudah wafat atau meninggal dunia. Nah, ini akan ada kaitannya dengan materi yang kita ajarkan tadi dari 5 Asmaul Husna tersebut, yaitu yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan, Al-Muhyi dan Al-Mumit. Baik, anak-anak, selanjutnya Ibu mau memperlihatkan sebuah video. Kejahatan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa agar menjadi sesat dan mengikuti kembali perintah Fir'aun. Istri Fir'aun yang dulu merupakan ibu angkat Nabi Musa turut mengikuti ajaran Nabi Musa. Dan ketika Fir'aun mengetahui hal tersebut, Fir'aun langsung menyiksa Asia, istrinya sendiri, hingga meninggal dunia. Nabi Musa kemudian berdoa agar Allah memberi azab kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Dengan segera, negeri Mesir dilanda kemarau panjang, sehingga tanaman gandum milik kerajaan Fir'aun pun gagal panen. Banyak pepohonan dan hewan ternak yang mati, disusul badai yang merobohkan rumah-rumah mereka, dan wabah penyakit melanda di mana-mana. Dalam keadaan demikian, para utusan Fir'aun mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Allah untuk mencabut azab itu. Nabi Musa akan bersedia berdoa jika Fir'aun berjanji membiarkan kaum Bani Israel pergi dari Mesir bersama Musa. Namun setelah azab itu berhenti dan keadaan menjadi normal, Fir'aun malah mengingkari janjinya. Kaum Bani Israel yang menjadi buruh, budak, dan sebagainya tetap diperintahkan untuk bekerja paksa di Mesir.
dan para pengikut Nabi Musa masih banyak yang disiksa. Kemudian datanglah wahyu dari Allah agar Musa mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Mereka berangkat secara diam-diam di malam hari agar tidak diketahui oleh Fir'aun. Namun pada akhirnya Fir'aun tetap mengetahuinya. Fir'aun dan ribuan bala tentaranya segera menyusul rombongan Nabi Musa. Ketika rombongan Nabi Musa telah sampai di tepi Laut Merah, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan karena terhalang oleh lautan. Para pengikut Nabi Musa menjadi panik karena Fir'aun bersama bala tentaranya dari kejauhan sudah tampak bersiap akan membunuh mereka semua. Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, kata Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu juga Laut Merah terbelah dan memberikan jalan kepada Nabi Musa beserta kaumnya. Para pengikut Nabi Musa segera berjalan di tengah-tengah laut yang berbelah itu. Setelah mereka sampai di daratan seberang, Fir'aun tiba dan menyusul mereka melalui jalan di laut yang terbelah itu. Namun ketika Fir'aun dan para pengikutnya sampai di tengah-tengah, mendadak laut yang terbelah itu menutup kembali. Tenggelamlah Fir'aun dan para bala tentaranya yang berjumlah ribuan itu. Semua binasa tanpa tersisa. Sesudah selamat dari kejaran Fir'aun, Musa dan pengikutnya meneruskan perjalanan. Di waktu mereka kehausan dan tidak terlihat ada tempat mata air, Nabi Musa lalu memukulkan tongkatnya ke sebuah batu yang cukup besar. Maka dari batu itu memancarlah air yang dapat mereka minum. Dan ketika mereka berada di semenanjung Sinai, mereka merasa kepanasan karena panas matahari seperti memanggang bumi. Tak ada tempat berteduh karena tak ada satupun pohon yang terlihat oleh mereka. Di saat seperti inilah Allah memberikan nikmat-Nya berupa awan yang mengikuti dan melindungi perjalanan mereka. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam membelah Laut Merah yang membuat Raja kejam Fir'aun tenggelam di dalamnya. Semoga serangkaian kisah Nabi Musa ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya akan kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Coba kalian analisis hikmah apa yang kamu dapatkan dari video tersebut tentang Nabi Musa tenggelam lautan. Siapa yang tenggelam? Yang keras suaranya. Fir'aun tenggelam di laut Merah. Siapa yang bisa terselamatkan? Kaum Nabi Musa. Allah adalah Maha Kuasa. Fir'aun merasa dirinya itu adalah yang paling hebat, yang paling kuat. Padahal sesungguhnya yang paling kuat itu siapa? Allah. Ingin membunuh siapa tadi? Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa. Nah, ternyata yang tenggelam itu bukan Nabi Musa, justru Fir'aun. Sebelum ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Semuanya yang keras suaranya ya. Materi kita hari ini yaitu tentang mengenal Allah lebih dekat. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian Asmaul Husna. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah. Berapa jumlahnya? 99. Asmaul Husna adalah gabungan dari dua
dari hari ini hanya 5 asmaul husna. Yang pertama yaitu Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Maha Kuat. Allah memiliki kekuatan sempurna yang tidak terbatas. Selanjutnya, tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatannya. Segala kejadian terjadi atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu kita harus kuat menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah dalam kebaikan. Apapun tantangan yang akan kita hadapi, kita tidak boleh pantang menyerah. Setelah Al-Qawiyyu apa? Al-Qayyumu artinya Maha berdiri sendiri, atau Allah itu hidup dan berdiri sendiri. Seluruh alam semesta bergantung kepada kekuasaannya. Kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah. Semua yang ada di muka bumi ini semuanya bergantung pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus belajar mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Muhyi. Apa artinya Al-Muhyi? Menghidupkan. Allah memberikan kehidupan kepada segala makhluknya. Setiap makhluk yang bernyawa hidup di atas izin Allah. Kita harus menghargai hidup dengan menjaga kesehatan dan menyayangi makhluk hidup. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Mu'min. Apa artinya Al-Mu'min? Maha mematikan. Kematian adalah takdir pasti yang harus kita siapkan. Asmaul Husna yang terakhir apa? Al-Ba'id. Artinya Al-Ba'id membangkitkan. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amalannya. Kehidupan di dunia adalah sementara, akhiratlah yang kekal. Hari akhir itu nyata akan ada atau pasti akan datang. Anak-anak, 5 Asmaul Husna sekarang akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Langsung ibu tunjuk saja ya. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Coba penjelasan dulu ya. Di sini ibu sudah punya kartu Asmaul Husna, punya 5 kartu Asmaul Husna yang akan ibu bagikan ke setiap kelompok. Kemudian ibu juga sudah acak artinya. Nah, di sini juga ibu sudah menyiapkan 3 buah kotak untuk 3 kelompok ya. Jadi satu kelompok nanti semua kelompok harus maju, tidak boleh perwakilan. Ibu akan bagikan RPD-nya. Nanti tempel di sini ya. Sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah semuanya? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 1 silakan presentasikan. Al-Qawiyyu artinya Maha Kuat. Ya, Al-Qayyumu Maha berdiri sendiri. ya, Al-Mu'id ya, semuanya lihat ke depan ya. Terus, Al-Mu'id Maha mematikan. ya. Al-Ba'id Maha membangkitkan. Kelompok 1 menempel, kelompok 2 lanjut presentasi. Al-Qawiyyu artinya Maha Kuat. Terus, Al-Qayyum artinya Maha berdiri sendiri. ya. Al-Mu'id artinya Maha menghidupkan. Al-Mu'id artinya Maha mematikan. Ya, Al-Ba'id artinya Maha membangkitkan. ya. So, ditempel. Kelompok 3 langsung. Al-Qawiyyu artinya Maha Kuat. Al-Qayyum
artinya mama berbaris-baris. Ya. Yang mama memberikan. Ya. Mama membagikan. Al-Baik. Hah? Iya. Silakan ditempel kelompok 3. Nanti ibu akan periksa ketepatan isinya sama ketepatan urutannya ya. Tugas kelompok sudah selesai. Sekarang ibu akan membagi tugas individu. Silakan diisi. Sudah kebagian semua LKPD-nya? Ya, baik, sebelum mengerjakan LKPD boleh lihat ke depan semuanya sama ibu. Kita bahas dulu tugas kelompoknya ya. Nah, ini kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Kelompok 1. Coba perhatikan semuanya ya. Asmaul Husna yang pertamanya apa? Al-Qawiyu. Al-Qawiyu artinya apa? Maha kuat. Ya. Nah, artinya sudah benar. Cara penempatannya udah tepat belum? Cara penempatannya. Ini Al-Qawiyu. Yang kedua? Al-Qayyum. Apa artinya Al-Qayyum? Iya. Yang kedua apa? Asmaul Husna yang kedua? Al-Mumit. Al-Mumit artinya apa? Udah, ini dari kelompok 2. Yang mana ini kelompok 2 yang ini? Iya. Isinya udah sama semua, hanya belum tepat berurutan menyimpan Asmaul Husnanya. Sekarang lanjutkan mengisi LKPD. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Bisa cara mengerjakannya? Baik, udah selesai. Silakan dikumpulkan. Sudah, ibu ambil kembali ya tugasnya ya. Pelajaran kita sudah selesai. Mau tanya tentang perasaan kalian, bagaimana pelajaran hari ini? Sebelum ibu tutup, ibu akan bacakan dulu kesimpulannya. Dari gimana itu pelajaran kita hari ini? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan agung. Kita belajar 5 Asmaul Husna. Allah berkuasa atas hidup, mati, dan kebangkitan. Meneladani sifat Asmaul Husna membuat kita jadi pribadi yang kuat, mandiri, dan bertakwa. Jadi anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang membiasakan perilaku terpuji Asmaul Husna. Sebelum ibu tutup, ada yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti ibu yang bertanya. Asmaul Husna ada berapa jumlahnya? 99. Asmaul Husna artinya apa? Yang bisa boleh acungkan tangan ya. Al-Muhyi artinya apa? Apa artinya? Maha menghidupkan. Apa artinya Al-Baik? Apa Opi? Maha membangkitkan. Semuanya bisa ya? Nah, berarti pembelajaran ibu semuanya pada hari ini bisa dipahami? Bisa. Karena pembelajarannya sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran ini. Sebelum baca doa, rapikan dulu peralatan sekolahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajarannya telah selesai. Silakan ketua kelompok untuk memimpin doa.